Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila qiyamis saah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kondisi sehat wal afiyah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas yaitu terkait tentang dosa-dosa besar, yaitu tentang dosa yang ke-22, al-ghululu, yaitu pengkhianatan terhadap harta negara atau kepemilikan umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan jumpai di dalam Islam itu ada bentuk penjagaan syariat Islam. Ada kalanya bentuk penjagaan itu supaya orang dan umat itu tidak terjerumus ke dalam pelanggaran tersebut. Maka ada kalanya memakai yaitu hukuman, yaitu hukumannya di dunia, yang sering dinamakan itu al-wazi al-uqubi, yaitu sesuatu yang bisa menghalangi seseorang supaya tidak terjerumus ke dalam pelanggaran dengan adanya hukuman. Dan ini dalam fikih Islam dinamakan biasanya al-hudud, yaitu hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tentang yaitu ketentuannya, dari mulai jenisnya, hukumannya berapa, ya, syarat-syaratnya ditentukan. Ini kalau dalam fikih Islam ada ya qisas untuk pembunuhan, ada yang namanya pencurian, ada kemudian yang namanya perzinaan, menuduh orang lain berbuat zina, ya. Ini adalah contoh-contoh di mana Islam itu memberikan, ya, jadi memberikan sebuah halangan, rintangan supaya orang itu tidak sampai terjumus, manik, penghalang. Dan ini dinamakan wazi ukubi. Namun yang akan kita bahas ini itu adalah tentang gulul, tentang pengkhianatan, ya, terhadap kepemilikan umum atau harta negara dan yang sejenisnya. Islam tidak memberikan hukuman di dunia, ya, tidak memberikan Islam tidak memberikan hukuman di dunia yang berupa langsung dari nas Al-Quran ataupun hadis. Sehingga kita akan jumpai di dalam masalah dosa besar ini Allah hanya mengancam dengan hukuman di akhirat. Sering dinamakan ulama al-wazi ad-dini, yaitu adalah apa? Penghalang berupa keyakinan agama. Orang itu tidak akan melakukan itu kalau dia benar-benar paham agama. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu telah, ya, berfirman terkait tentang masalah pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala membenci yang namanya pengkhianatan. Di dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul khainin." Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Ya. Bahkan di dalam surat At-Taubah, bentuk pengkhianatan itu adalah salah satu ciri kemunafikan. Ciri kemunafikan. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa taala spesifik menyebutkan bahwa gulul, pengkhianatan terhadap kepemilikan umum atau harta negara atau yang sejenisnya, itu merupakan bagian dari dosa besar.
Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan tidaklah nabi itu melakukan praktek gulul. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu gulul, itu nggak mungkin. Mengambil yang namanya harta negara berupa harta rampasan perang semua belum dibagi kok kemudian Nabi Muhammad ngambil duluan. Itu tidak mungkin. Ya, karena apa? Karena Nabi kita ini adalah jauh dari yang namanya perbuatan atau hal-hal yang sifatnya haram, kan begitu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berpraktek gulul, yaitu berkhianat dengan harta rampasan perang atau harta kepemilikan umum, maka ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia itu akan datang dengan membawa apa yang dia perbuat tersebut. Gulul, kalau dia ibaratnya mengkhianati, itu mengambil harta negara itu berupa seumpama barang, ya barangnya itu nanti akan dipanggul di hari kiamat. Di mahsyar itu kemana-mana mangguli. Kalau korupsinya korupsi semen, ya nanti mangguli semen. Pindah ke sini ya manggul semen. Ya, tinggal semennya berapa sak gitu ya. Nah kalau semennya 1000 sak ditinggikan ke atas, ya dipanggul kayak apa? Ya, dia mau pindah ke sini manggul semen, pindah ke sini manggul semen. Jadi ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Jadi dia itu akan datang dengan hasil ya gululnya tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau langsung menafsirkan ayat ini bahwa orang itu nanti yang di dunia itu berpraktek gulul, maka dia itu akan datang pada hari kiamat dengan hasilnya itu. Itu ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kita dzata yaumin. Dalam satu hari beliau berada di tengah-tengah kita, lalu kemudian fadzakarul gulul fa'adzamahu wa adzama amrahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dan menyebutkan tentang masalah praktek gulul, dan beliau adalah memberikan hal yang sangat besar ya balasannya terhadap gulul ini. Maksudnya apa? Rasulullah SAW memberikan ancaman besar bagi orang-orang yang berpraktek gulul ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu ru'aun ya rughaun yaqulu ya Rasulullah aghisni. Benar-benar nanti aku akan jumpai salah satu dari kalian itu nanti datang pada hari kiamat, ya, di atas pundaknya itu nanti ya ada unta yang lagi bersuara, meringkik, ya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah aghisni, wahai Rasulullah tolong aku. Untanya kan nggak bisa lepas, dipanggulin, ya, nggak bisa dilepas. Kemana-mana kalau dia pergi ya mangguli unta tersebut, biar orang itu tahu kalau dia itu dulu, oh dia itu nilep unta rampasan perang, kan gitu, ya. Kalau ini nilep harta negara, nanti ketahuan nanti di sana, ya. Jadi kayak itu. Kalau di kita ini, kalau di zaman kita sekarang, pejabat Anda korupsi kok nggak ketahuan KPK, nggak apa-apa. Kita masih punya nanti, ya, tahunya itu nanti di sana. Ya, kalau kita di dunia ini kan menghukumi dohir, ya, korupsi atau tidak korupsi ya urusannya dengan aparat hukum, kan begitu. Tapi kalau nanti di akhirat semuanya akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah aghisni, wahai Rasulullah tolonglah aku. Maka kemudian Rasul mengatakan, fa'aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuka. Ya. Aku katakan, aku tidak memiliki ya untukmu sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nggak bisa menolongmu. Kenapa? Qad ablagtuka. Aku dulu sudah menjelaskan kepada kamu. Aku sudah sampaikan kalau ini dulu adalah termasuk dosa besar, ya. Tapi kamu tetap ngambil. Ya sudah, sekarang resikomu. La ulfiyanna ahadukum
ya ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Nanti juga aku akan jumpai salah satu dari kalian nanti datang pada hari kiamat sedangkan di pundaknya itu ada kuda ya yang lagi meringkik. Lalu dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolonglah aku, selamatkan aku ini wahai Rasulullah. Ya, kuda kok diletakkan di pundakku nggak bisa dilepas kan gitu ya. Maka apa ya, kalau kambing kan masih mending gitu ya, ini kuda dipanggul kayak apa ya, sehingga apa, maka kemudian Rasul menjawab, fa'aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuka. Aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untukmu ya, untuk menolongmu dari Allah ya, karena aku sudah sampaikan kepadamu. Laul biyanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi satan laha suga ya, lahu sugaun yaqulu ya Rasulullah aghithni. Dan nanti juga aku akan jumpai di antara kamu itu nanti ada yang datang pada hari kiamat, di pundaknya itu memanggul kambing ya, kambingnya lagi mengembek ya, minta tolong kepadaku, dan aku katakan aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolongmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena aku sudah sampaikan kepadamu. Kemudian apa? Laul fiyanna hadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi nafasun lahu sayya fayaqulu ya Rasulullah aghithni fa'aqulu la amliku minallahi syai'an qad ablagtuka. Kemudian apa? Kemudian nanti ada juga seseorang itu datang pada hari kiamat, dia itu adalah membawa di pundaknya itu membawa sesuatu yang sangat bernilai ya kan begitu. Dia teriak-teriak minta pertolongan, ya Rasulullah aghithni ya, sesuatu yang sangat bernilai ya, mungkin dia korupsi ibaratnya apa gitu ya, yang sangat bernilai ya, sehingga Pak minta tolong, dan Rasulullah SAW mengatakan sama ya, seperti itu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menolongmu dari Allah ya, karena aku sudah sampaikan. Laul fiyanna hadukum yaumal qiyamati ala raqabatihi ruqaun yakhfik fayaqulu ya Rasulullah aghithni la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuka. Tidak Pak, dan nanti aku jumpai juga ada salah satu dari kalian itu nanti datang pada hari kiamat, di pundaknya itu membawa kain ya, korupsinya kain, nilepnya itu nilep kain ya kan begitu. Jadi apa? Kemudian apa? Dia minta pertolongan, aghithni ya Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah, dan aku katakan sama ya, aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolongmu dari Allah, karena aku sudah sampaikan. Laul fiyanna hadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi samitun fayaqulu ya Rasulullah aghithni ya. Jadi apa? Aku juga akan jumpai di antara kalian itu nanti datang pada hari kiamat, di pundaknya itu membawa somit. Somit di sini ditafsirkan dahabun wa fiddah, emas dan perak ya kan itu. Dia minta tolong, aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah, dan aku katakan aku tidak memiliki kemampuan untuk menolongmu sedikit pun, karena aku sudah sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini ya menafsirkan langsung dari firman Allah dalam surat Al-Imran 161 tadi, bahwasanya barang siapa yang dia itu berpraktek gulul ya, berkhianat terhadap kepemilikan umat, berkhianat terhadap kepemilikan negara, maka dia akan membawa hasil pengkhianatannya tersebut nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, adul khaid wal mikhyat ya, tunaikan ya, kembalikan, berikan harta negara itu walaupun cuma sekedar benang dan jarumnya. Wa iyyakum wal ghulula fi, maka Pak, waspadalah kalian dengan gulul ya, fa innahu arun ala sahibihi yaumal qiyamah, karena praktek gulul itu akan mempermalukan bagi pelakunya nanti pada hari kiamat. Dengan apa? Ya caranya tadi ya, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya orang yang berpraktek gulul
maka apa? Maka dia akan membawa hasil ya pengkhianatan tersebut di apa? Panggul ya, dibawa ke sana kemari di mahsyar. Semua orang jadi tahu. Yang dulu ketika di dunia kelihatannya bersih berdasi ya, tapi ternyata di sana belepotan dengan bawa semen ya. Kalau semen yang dikorupsi semen Holcim ya tulisannya Holcim ya kan gitu ya, jadi kayak gitu ya. Kalau semennya semen Gresik ya tulisannya semen Gresik. Oh berarti dulu pernah korupsi semen Gresik ini ya kan gitu. Jadi ketahuan semuanya ya. Lah kalau ya korupsinya kira-kira seumpama 1000 sak semen gitu, manggulnya ke atas gimana ya, nggak bisa lepas ya, kayak apa seumpama. Ini adalah apa? Ini kan ngeri. Nah, kita ingin katakan ma'asyiral muslimin, inilah cara Islam untuk menghalangi umat Islam ini jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Ada kalanya dengan diancam hukuman di dunia ya, dinamakan wazi ukubi. Kemudian apa? Kemudian apa? Diancam, ada kalanya diancam dengan hukuman di akhirat. Di dunianya tidak ada langsung oleh Allah dan Rasulnya dijelaskan nggak begitu. Tapi apa? Diancam dengan mungkin siksa di neraka, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga itu adalah cara Islam melindungi kita semuanya. Jangan sampai kita ini adalah apa? Terjerumus ke dalam pelanggaran tersebut. Sehingga ini menjadikan sangat jelas bagi kita, apapun bentuknya dosa itu mesti oleh Islam itu akan ditutup rapat pintunya supaya jangan sampai umat Islam terjerumus ke dalamnya. Sehingga orang yang benar-benar memahami agama, tahu hukum, benar-benar tahu, imannya ada, maka pasti dia akan lebih hati-hati jangan sampai dia terjerumus. Walaupun di situ ada dosa yang tidak diancam hukuman langsung di dunia. Ya. Tapi ada apa? Dosa-dosa yang hukumannya adalah di akhirat saja. Sehingga apa? Menjadikan kita ini takut. Maka disinilah letaknya peran agama untuk yang namanya menjaga manusia jangan sampai melanggar aturan, itu sangat penting. Sehingga jangan dinafikan. Kita ambil contoh seumpama kalau dalam tataran kita ya, kalau kita hanya mengandalkan hukuman saja, hukuman di dunia, maka yang namanya hukuman itu bisa disiasati ya. Aparat hukum bisa dilomboni, aparat hukum bisa dibeli, ya kan begitu. Sehingga apa? Sehingga yang demikian itu sangat memungkinkan. Tapi kalau sudah agama yang masuk, maka apa? Maka keimanan yang bicara. Sehingga apa? Sehingga di sini pentingnya siapapun dari pejabat, baik itu apa? Pejabat negara ataupun lembaga seumpama, maka tetap butuh yang namanya bimbingan agama. Karena apa? Karena fitrahnya orang itu, apalagi terkait harta benda ya, bahwasanya semua orang itu senang dan cinta dengan harta benda. Kalau kesenangannya, kecintaannya itu tidak dibimbing dengan wahyu dan agama, apa yang terjadi? Maka akan menjadi liar. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Dan itulah prakteknya. Sehingga kalau kita sudah bisa menjumpai orang itu menghalalkan segala cara di dalam masalah menggapai harta, itu berarti sudah salah satu pertanda agama itu sudah lemah. Peran agama di dalam dirinya ya, pada setiap individu sudah mulai lemah. Karena apa? Karena sudah banyak melakukan yang demikian itu, tidak peduli halal dan haram. Itu sudah menjadi salah satu indikasi kuat di mana agamanya itu lemah. Karena kalau orang punya agama yang kuat, dia tahu ya bahwasanya ini adalah termasuk yang terlarang, nggak boleh, oh ini nggak halal. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan terkait harta benda itu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya apa? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Jadi benar-benar akan datang pada manusia itu satu zaman di mana manusia itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Amin halalin amin haram, apakah dari cara yang halal ataupun cara yang haram, dan nggak peduli, yang penting dapat. Ini sudah salah satu indikasi kuat rusaknya ya masyarakat ya, dan itu bagian dari tanda kedekatan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimanillah, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari
terkait tentang salah satu pegawai Nabi, yaitu pegawai pemungut zakat, ya, yang diangkat oleh Nabi, ya, untuk menjadi pegawai pemungut zakat, yaitu sahabat namanya Ibnu Lutbiyah, ya. Sahabat Ibnu Lutbiyah ini diangkat menjadi apa? Pegawai pemungut zakat, ya. Rasulullah itu kalau mengangkat seorang pegawai itu dikasih fasilitas oleh Rasulullah. Apa fasilitasnya? Digaji, ya. Kasih fasilitas tunjangan yang lain. Rasul itu kalau apa? Ada seorang pejabat diangkat oleh Rasul kok belum menikah, maka apa? Barang siapa yang sudah kami pekerjakan kok dia belum menikah, segera menikah, ya. Biaya tanggung negara, ya. Jadi kayak seperti itu. Kalau yang belum punya kendaraan, ambil kendaraan, ya. Jadi apa? Fasilitas kendaraan. Kalau belum punya rumah, ya, silahkan bangun rumah, yang membiayai negara. Itu zamannya Rasul sudah ada perintah yang demikian itu. Untuk apa? Supaya pegawai itu benar-benar amanah. Karena kebutuhanmu sudah dicukupi, ya. Tidak ada alasan lagi kamu itu khianat mengambil harta yang bukan milikmu. Itu sudah dicukupi oleh Rasulullah SAW. Sehingga Ibnu Lutbiyah ini ketika suatu saat dia itu menjalankan tugasnya, ternyata para muzaki, orang-orang yang bayar zakat itu banyak memberi hadiah. Banyak memberi hadiah kepada Ibnu Lutbiyah. Sehingga ketika datang menghadap Rasulullah dengan mengatakan, "Hadza lakum wa hadza uhtiyali." Wahai Rasulullah, yang ini harta zakat, ya, untuk Anda. Ya, kalau yang ini itu hadiah dari muzaki untukku. Maka apa? Fasa'atal mimbar, ya, wa hamidallah wa asna alaihi illa anqala. Lalu Rasulullah langsung, beliau itu tampak marah, naik mimbar, lalu beliau memuji Allah, mengawali beliau kalau setiap mau khutbah, mau ceramah itu kan alhamdulillah, mengawali bersitu. Dia memuji Allah sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum syai'an bighairi haqqih illa jaa'a yaumal qiyamati yahmiluh." Ya, demi Allah, tidaklah dari kalian itu mengambil sesuatu bukan haknya kecuali nanti datang pada hari kiamat dia akan membawa apa yang diambilnya tersebut. Fala a'rifu rajulan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha au baqaratan lahu khuwar au syatan tay'ar summa rafa'a yadahu faqala Allahumma hal ballagtu. Dan begitu. Benar-benar nanti aku akan kenali seseorang dari kalian itu bertemu dengan Allah sambil membawa unta, ya, yang bersuara, ya, sapi, ya, yang bersuara, kemudian apa? Kambing yang mengembek, kan begitu. Kemudian setelah menyampaikan ini Rasulullah SAW apa? Mengangkat tangannya, ya, memberikan isyarat ke atas dengan mengatakan Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, sudahkah aku menyampaikan ini? Ya, jadi aku sudah sampaikan ini ya Allah, ya, sambil menunjuk ke atas. Dan ini Rasulullah banyak momentum-momentum di mana Rasulullah memberi isyarat ke atas ini. Di antaranya ketika waktu yaitu adalah haji wada. Dalam haji wada ketika Rasulullah sudah memberikan nasihat-nasihat luar biasa, maka apa? Maka Rasulullah SAW, ya, menunjuk ke atas dengan jari apa? Telunjuknya memberikan isyarat memang Allah itu di atas. Ya, jangan kemudian Allah dikatakan di mana-mana, ya kan? Jadi kayak seperti itu, ya. Nah, jadi apa? Ini salah satu di mana Rasulullah SAW dalam momentum tersebut memberikan nasihat. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah tadi itu sebuah kesalahan sebagai seorang pegawai. Karena apa? Karena yang namanya seorang pegawai ketika di tengah-tengah dia menjalankan tugas, ya, ketika dia masih menjadi seorang pegawai, maka dia tidak diperkenankan menerima hadiah. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan hadayal ummal gululun. Hadiah seorang pegawai itu pengkhianatan. Ya, jadi apa? Hadiah itu milik siapa? Milik negara. Nanti biar negara yang mengatur, disilahkan untuk kepentingan mereka.
Tapi itu untuk milik negara, jadi jangan milik pribadi. Kenapa? Kalau masing-masing orang itu, semua pegawai itu mendapatkan fee dari pekerjaannya, maka di situ akan terjadi peran korupsi, ya. Ibaratnya apa? Sangat besar. Ya. Kemudian apa? Sogok menyogok itu akan pasti terjadi. Ya. Supaya tender saya menang, ya. Nanti ya pegawai yang berwenang dalam masalah tender sudah diiming-imingi. Nanti tak kasih villa dari proyeknya 20%. Nah gitu. Ya, akhirnya apa? Dimenangkan dia. Akhirnya apa? Lah ketika seorang kontraktor semua sudah menang tender, 20% harus disisihkan untuk fee-nya, ya kan begitu. Kira-kira kualitasnya kayak apa? Ya pasti berkurang. Ya, pasti berkurang. Ini sudah ditutup rapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa? Jadi tidak boleh seorang pegawai ketika masih aktif dalam urusan pekerjaannya dia kok menerima hadiah, itu tidak boleh. Ya, menerima hadiah diterima dia. Karena yang demikian itu nanti akan berpengaruh kepada pekerjaannya, berpengaruh kepada kebijakan, ya, apa yang dia jalankan. Oh, namanya fitrahnya orang itu kan balas budi. Ya kan gitu. Kalau sering dikasih, ya lama kelamaan nggak bisa ketat-ketat banget lah, ya. Akhirnya sering kasih tolerir kan gitu ya. Apalagi kalau fee-nya itu lumayan gitu ya. Jadi sekali ini ada proyek besar langsung Avanza datang ke rumah, ya. Gimana ya? Kalau terus kayak gini ya lumayan lah 10 Avanza, ini kan gitu. Nah siapa? Pasti lama kelamaan akan mudah. Orang pengusahanya pun, kontraktornya pun ya paham. Ada santai aja lah, yang pejabat yang berwenang itu gampang aja kasih Avanza, ya, insya Allah menang kita. Akhirnya terjadi kayak seperti itu, sehingga apa? Rusak tatanan. Maka ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini sebuah apa? Dosa yang tidak dihukum di dunia, tapi diancam dengan hukuman di akhirat. Nah ini harus kita pahami. Namun pertanyaannya, apakah berarti kalau korupsi itu nggak boleh dihukum di dunia? Maka apa? Maka tetap berhak untuk dihukum. Maka ulama kan tidak ada kesepakatan kira-kira namanya kalau hukum korupsi itu apa hukumannya, ya, tidak ada ketentuan dalam fikih Islam asli. Maka apa? Maka ini diserahkan kepada waliul amr. Jadi waliul amr, kalau masalah hudud sudah ada ketentuannya, kan begitu. Sehingga apa? Maka seorang pelaku kejahatan yang di situ tidak ada ketentuan syariat secara langsung, maka hukumannya diserahkan kepada pemimpin, waliul amr. Yang intinya, ya, filosofi dari hukuman itu harus bisa memberikan efek jera, ya. Jadi memberikan efek jera supaya orang tidak terjerumus ke situ. Sehingga apa? Sehingga korupsi tidak bisa kita terapkan hukum pencurian, ya. Tidak bisa kita terapkan hukum pencurian. Sehingga apa? Sehingga di sini letaknya ahli agama, fuqaha, ahli fikih silahkan beristihad. Apa yang paling maslahat bagi koruptor itu kira-kira hukumannya apa? Apakah perlu, ya, dia suruh mengembalikan kemudian dimiskinkan, ya, yaitu tergantung kemaslahatan. Sehingga apa? Hukuman yang demikian ini bukan hukuman ketentuan langsung dari Allah, tapi ijtihad dari para ulama yang kemudian waliul amr, pemerintahan, memberikan sebuah keputusan. Ini dinamakan takzir, hukuman yang ketentuannya diserahkan kepada pemimpin, baik dari ulama ataupun dari umara. Ini adalah namanya takzir, dan itu dibenarkan dalam Islam, ya, dibenarkan dalam Islam. Kita ambil contoh semua praktek. Pada zamannya Khalifah Umar, awal pada pemerintahannya Khalifah Umar, orang yang apa? Jadi orang yang minum minuman keras itu ketentuannya sudah ditentukan oleh syariat. Rasul memberikan sebuah hukuman 40 kali cambuk. Itu orang yang terbukti minum dengan 2 orang saksi. Bahwasanya dia terbukti minum, maka apa? Cambuk 40 kali. Pada zamannya Khalifah Umar masih banyak orang yang mabuk, nggak jera dengan 40. Maka Umar menambah
dengan hasil musyawarah para sahabat yang lain, diantaranya usulan dari sahabat Ali bahwasanya boleh kamu menambah wahai Umar sampai ya 80 kali. Maka pada zaman ya Khalifah Umar, maka beliau memberikan keputusan ya, pemerintahan Islam memberikan keputusan orang yang mabuk maka sekarang bukan 40 kali tapi adalah 80 kali cambuk. Jadi 40 ke atas ini hukuman yang sifatnya takzir. Ya. Karena ketentuan orang minum minuman keras cuma 40, tapi Umar menambah. Bukan Umar itu menentang hadisnya Nabi, tidak. Tapi Umar sebagai seorang pemimpin, dia punya kewajiban untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Ya, supaya rakyatnya itu maslahat. Ini banyak keonaran. Maka apa? Oh, ini harus ditambah. Maka untuk apa? Karena prinsipnya dalam pemerintahan Islam itu kan pokoknya kan jalbul masalih wa darul mafasid kan. Syariat Islam kan begitu. Pemerintahan Islam pun ya kayak gini, menerapkan prinsip-prinsip syariat. Yaitu adalah apa? Menggapai kemaslahatan, menolak madharat. Sehingga apa? Umar menggunakan prinsip itu. Sehingga apa? Beliau nambah. Bukan Umar itu berarti nambah-nambah syariat, bukan. Ya, itu perannya beliau sebagai seorang pemimpin, diberi kewenangan oleh syariat untuk itu. Ya, jadi kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di dalam sebuah kasus yang lain. Ya, di dalam sebuah kasus yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika dalam sebuah peperangan, ya sebuah peperangan, jadi ada satu pasukan umat Islam itu kena kena panah nyasar. Jadi panah nyasar, ya kena. Jadi lagi ya istilahnya lagi jalan, belum peperangan. Ternyata ada panah, mungkin itu dari musuh atau apa, kena, dia itu mati. Maka para sahabat sudah lontakan, ya absir lahu bil jannah, ya berbahagialah, berilah kabar dia, kabar gembira baginya dengan surga. Maka Rasulullah SAW dia tidak mau mengatakan gitu. Kalla, ya walladzi nafsi biyadi inna samlata lataltahibu alaihi naran akhadaha minal ghanaim lam tusib hal maqasim. Tidak apa? Onda, jangan, sekali-kali tidak. Orang ini tidak bisa langsung surga. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innas samlata lataltahibu. Sesungguhnya yang namanya baju yang dia ambil, ya kan itu, ya nanti itu akan menyala jadi api, ya yang itu dulu diambil, ya sebelum harta rampasan perang itu dibagi. Mengapa? Rasulullah tahu ini adalah dikabari sama malaikat Jibril bahwa orang ini dulu hasil rampasan perang belum dibagi, dia sudah ngambil duluan. Ya itu. Maka ini kan berkhianat. Mengapa? Dia nggak bisa masuk. Padahal kan jelas syahid itu kesan dohirnya. Karena dalam nuansa peperangan. Ya kan itu. Dia meninggal. Mengapa? Dohirnya mati syahid. Tapi Rasulullah diberi kabar oleh malaikat Jibril, ya, dia melakukan sebuah kesalahan, yaitu adalah mengambil harta ya sebelum dibagi. Maka apa? Inilah namanya praktek gulul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya dalam perang Khaybar juga ada seseorang dalam perang Khaybar tersebut dia itu meninggal. Ya kan itu? Ya. Famtana an-nabiyyu minas sholati alaihi. Rasulullah tidak mau menyolati. Kan begitu. Wa qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mengatakan inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ya. Karena ini kan sudah selesai peperangan. Jadi apa? Maka dia adalah apa? Ketika meninggal, Rasulullah suruh nyolati, Rasulullah tidak mau. Enggak, saya enggak mau nyolati. Ya. Lu kenapa wahai Rasulullah? Karena temenmu ini dia itu adalah berkhianat, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Sehingga para sahabat heran, lu kita nggak tahu mana itu kan itu. Fapatasna mata'ahu fawajadna fihi kharzan min kharzil yahud ma yusawi dirhamaini. Jadi apa? Setelah kita periksa,
ternyata kita menjumpai dia itu adalah memiliki semacam kayak gelang, ya. Yang gelang itu adalah apa? Gelangnya orang Yahudi Khaybar itu nilainya cuma sekitar 2 dirham, ya. Ibaratnya cuma ratusan ribu, nggak nyampe gitu, ya. Ternyata apa? Rasulullah nggak mau nyolatin. Karena apa? Karena sudah melakukan dosa, ya. Yaitu apa? Berupa praktek gulul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak mau menyolati. Kenapa? Karena dia sudah berpraktek gulul tersebut, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ini namanya gulul, bentuk pengkhianatan. Dan Rasulullah melakukan hukuman dengan tidak mau menyolati itu sebagai hukuman sosial, ya. Berarti kalau orang koruptor benar-benar vonis dihukum apa? Ibaratnya dia terbukti korupsi ke orang muslim, ya. Tokoh agama harusnya jangan nyolati. Tapi biasanya koruptor duitnya akeh, ya, amplopnya gede, ya, akhirnya tetap disolati, ya kan itu, ya. Jadi kayak seperti itu, ya, repot kan gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Solatnya kebeli kabeh. Ya ini kan repot. Ya harusnya apa? Ini salah satu di antara tokoh itu memang harus begitu, memberikan sebuah hukuman sosial. Dengan apa? Ya kalau kamu ibaratnya apa, mati dalam kondisi korupsi, ya, taruhlah lagi ibaratnya apa, kasusnya lagi di sidang, jantungan mati gitu, ya. Ya, tokoh agama harusnya nggak usah nyolati. Yang nyolati biar orang yang biasa saja, ya. Nah, kalau orang tokoh agama juga menyolati koruptor, sama dengan ibaratnya memberikan legitimasi terhadap korupsinya, ya kan gitu, ya. Enggak, santai sajalah, ya. Walaupun korupsi kan tetap yang nyolati kan orang-orang yang alim, kan itu kan repot, ya. Rasulullah nggak mau. Ini salah satu cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam satu hadis yang lain yang kita sampaikan tadi, dalam hadis riwayat Ahmad yang sudah kita sampaikan, bahwa hadayal ummal gululun, hadiah, ya, para pegawai itu adalah gulul, pengkhianatan. Pegawai apapun itu, yayasan, ya, dititipi apa sumbangan, ya, sing separuh kasihkan yayasan, separuh masuk kantong, gitu ya, nggak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu namanya gulul. Itu namanya gulul. Jadi amanah harus jelas. Jadi amanah harus jelas. Jadi jangan sampai kemudian itu terjadi. Kenapa? Siapakah di antara kita ini yang bisa memberikan jaminan dan garansi iman kita tebal terus, ya? Iman itu kan yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa kurang, ya. Dan saya punya pengalaman banyak. Berapa banyak orang itu dulu kalau terkait di lembaga sosial itu, ya, awal-awal itu ikhlas tulus, ya kan gitu. Tapi ketika yayasan sudah mulai berkembang, mulai sudah menghasilkan, mulai banyak kepentingan, ya kan, mulai banyak kepentingan. Ada yang ingin menguasai ini, ingin yang mau sini, anaknya harus masuk sini, harus ini. Padahal kalau dalam undang-undang orang bikin yayasan itu, dewan pendiri itu menyisihkan duitnya, kan bahasanya itu, untuk membiayai yayasan supaya ini untuk membantu umat, kan begitu. Itu aslinya undang-undangnya. Tapi kenapa kalau sudah menghasilkan itu harusnya untuk kepentingan apa? Ya kepentingan yayasan untuk umat. Jangan sampai itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Itu harus sudah saya wanti-wanti. Di lembaga saya pribadi, saya setiap menyampaikan, ibaratnya saya dikasih kesempatan sebagai dewan pembina Soma, saya selalu nasihatkan, yayasan ini kita dirikan bukan untuk saya, bukan untuk fulan, bukan untuk fulan, tapi adalah untuk umat. Suatu saat saya tidak ada, maka ini harus dilanjutkan, misinya untuk umat. Itu selalu saya wasiatkan, ya, selalu saya wasiatkan. Sehingga apa? Supaya mereka tahu, dan orang-orang yang di situ semuanya bisa berjuang. Memang Anda silahkan mau berjuang, ya. Kalau biasa yayasan kalau baru ngerintis itu kan jarang orang yang mau, karena mesti apa? Tombok terus, ya ini itu loh. Kalau sudah menguntungkan lah itu banyak orang yang mau. Jadi pengurus yayasan itu cuma berjuang. Kenapa?
kalau pendiri yayasan sudah jelas nggak akan bisa digaji, pembina nggak boleh digaji, ya. Kemudian yang namanya pengawas nggak boleh digaji, pengurus yang menjadi dewan pembina atau menjadi dewan pendiri juga nggak bisa digaji, kecuali pengurus yang ngurusi langsung, dia yang memegang dan dia bukan termasuk dewan pendiri, ya, maka apa? Baru dia boleh digaji, ya kan begitu. Kayak seperti itu harus kita pahami. Ya, sehingga apa? Sehingga jangan sampai itu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman sudah banyak, ya, sudah banyak. Saya di beberapa lembaga saya jadi pembina. Ada juga salah satu pembina, ya, yang ini sempat kemarin itu adalah ada problema. Sehingga saya orang luar, ketika mulai pergantian pengurus saya dimasukkan. Untuk apa? Untuk supaya tidak ada istilahnya kubu-kubuan. Saya jadi penengah. Sehingga apa? Saya masuk. Saya koreksi, oh ini ada yang overlap, ya, pengurus tapi dia apa? Ingin menguasai semuanya. Sehingga apa? Menimbulkan kecemburuan. Ya, menimbulkan kecemburuan. Sehingga apa? Ya kayak seperti ini bahaya. Karena perlu diingat, ketika di lembaga itu belum berkembang atau baru merintis, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah lembaga itu punya lembaga pendidikan, sudah mulai maju, mulai banyak hasilnya, ya, mulai banyak yang ngelirik, ya kan begitu. Fitnah dunia mulai masuk, maka apa? Harus hati-hati. Kenapa? Siapa yang bisa menjamin kita nggak terfitnah oleh dunia? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan, ya, bahwasanya fitnah terbesar umat Islam ini adalah fitnah dunia diantaranya. Selain fitnah wanita itu kan laki-laki, tapi kalau laki-laki perempuan itu fitnah dunia itu mesti doyan. Nggak ada yang nggak doyan, ya. Jadi kayak seperti itu. Ndak ustad, ndak ajengan, ndak kiai, ya, nggak tuan guru, doyan kabeh. Sehingga apa? Iman yang harus mengendalikan. Kalau imannya ndak kuat, ndak kokoh, apa yang terjadi? Bisa tergulung. Dan saya sudah banyak aktif di suatu lembaga yang dulunya itu adalah milik umat jadi milik pribadi banyak, ya. Jadi kayak seperti itu. Maka apa? Maka ini harus diwaspadai. Maka pintu-pintu ke situ, satu darianya harus dipakai untuk menutup pintu supaya kita nggak terjerumus, harus ditutup, ya. Jadi harus ditutup. Itu contoh. Maka kalau saya katakan, kalau andai kata ada sebuah karyawan yang sudah kita gaji, maka tidak boleh dia menerima dari yang lain, ya, untuk kepentingan yayasan itu, tidak boleh. Yang berwenang apa? Nanti yayasan. Andai kata ada hadiah, kembalikan ke yayasan, yayasan nanti yang akan ngatur, ya. Kita ambil contoh kalau di dalam lembaga istilahnya yang itu profit di rumah sakit semua. Rumah sakit yang paling basah apa? Yang paling basah adalah apotek, ya kan begitu. Rumah sakit punya apotek, maka apa? Maka yang namanya distributor obat itu masuk, ya. Sehingga apa? Sering memberikan fee. Karena saya juga banyak, ya, dimintai nasihat, ya, sebagai dewan ibaratnya pengawas syariat di salah satu rumah sakit gitu. Jadi apa? Ternyata prakteknya begitu. Ya tidak boleh. Itu harus masuk ke manajemen rumah sakit, ya. Jadi tidak boleh hanya dikuasai oleh bagian apotek ini. Ya kalau gitu seger jenengan, ya. Makanya wajah jenengan kok ibaratnya sumringah gitu, ya. Yang lain ini gajinya sudah entong, kok sumringah terus gitu. Ternyata banyak fee, ya kan itu. Jadi banyak fee. Sehingga tidak boleh masuk manajemen. Dari manajemen nanti silahkan kebijakan manajemen untuk disamaratakan, dengan itu. Kenapa? Karena yang namanya sebuah lembaga yang berjuang bukan hanya apotek, ya kan itu. Perawat ya berjuang, dokter ya berjuang, yaitu kan, tukang kebersihan juga berjuang. Masanya dihargai cuma sing apoteker tok, ya kan begitu? Kan nggak bisa, ya apa? Maka ini tidak boleh, ya apa? Bagi semuanya, masuk manajemen bagi semuanya, ya. Habis itu ya nggak bisa seger-seger lagi kan gitu, ya. Ya harus, ya. Ini penting untuk kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup dari pembahasan ini, Imam, ya, Dzahabi menyebutkan bahwasanya, ya, orang ketika dia mendapatkan hasil haram dari praktek gulul,
ketika itu ya diibadahkan, dalam arti digunakan untuk ibadah. Karena biasanya kan kalau orang mukmin setelah mungkin selama menjabat dapat hasil banyak gitu ya, lama-kelamaan mikir sadar, apalagi sudah tambah tua. Orang kalau tambah tua itu kan biasa lebih dekat kepada agama karena sudah mulai banyaknya sadar, kalau sadar kan gitu. Maka apa? Maka ketika dia sudah mulai sadar, mungkin dia berpikir, ah haji plus lah sama keluarga ya, tapi hasil korupsi ya kan, itu kan, taruhlah hasil korupsi dapat ibaratnya 1 miliar ya, haji plus cuma 150 ya. Sekarang ada haji plus yang agak murah ini 75 juta ya, jadi 75 juta, tapi segera daftar katanya ya. Kalau Anda belum daftar pun bisa langsung segera daftar ya, untuk tahun depan, untuk haji tahun depan ya. Jadi kayak itu. Jadi apa? 75 juta biasanya kan bisa 150 lebih gitu ya. Sekarang apa? Korupsi dapat 1 miliar haji plus ya, karena duitnya ada kan itu. Maka apa? Apakah itu diterima? Maka tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi sudah mengatakan, la yaqbalullah salatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Kan begitu. Jadi Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, ya kan itu, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil gulul. Ya, diinfakkan di lembaga sosial yang enggak dapat pahala. Wong itu bukan miliknya. Ya, jadi bukan itu harta haram. Dijadikan itu sebagai ibadah haji umroh, itu juga nggak akan diterima. Karena apa? Karena itu dari hasil yang haram. Maka di sini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita. Jangan sampai kalau kita dikasih amanah terkait tentang harta, ya, apalagi untuk umat, itu jangan sampai kita teledor. Kita harus benar-benar bisa amanah. Karena apa? Karena dampaknya kembali kepada kita sendiri. Dalam hadis Nabi secara umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati ala istih. Setiap para pengkhianat itu nanti pada hari kiamat itu memiliki umbul-umbul, panji, ya. Kemudian apa? Itu ditempelkan oleh Allah di pantatnya. Ya, di pantatnya itu kasih tiang, kasih umbul-umbul. Dalam riwayat yang lain, umbul-umbulnya itu nanti ditulisi hadza ghadru fulan, ini pengkhianatannya orang ini. Ya, jadi kalau KPK lolos gitu ya, ya malaikat nggak lolos, gitu kan? Jadi apa? Nggak akan bisa lolos dari malaikat, tetap dia akan diungkap di sana. Siapapun itu, ya, kalau sudah pejabat ya berkhianat itu di sana, dan itu di mana? Di mahsyar, sehingga semua orang itu tahu karena kumpul dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Tergantung dari yang namanya jabatannya. Semakin tinggi jabatan publiknya, umbul-umbulnya semakin tinggi. Ya, sehingga semua orang tahu. Pindah ke sini kan nggak bisa dicopot gitu. Ya, mau nempel. Sehingga apa? Pindah ke sini ketahuan, pindah sini ketahuan, jadi rakyatnya tahu, lu jenengan jebuli korupsi, gitu, ya. Jadi ketahuan semuanya. Nah, ini juga menjadi kewaspadaan, ya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa lolos, ya sekarang oke lah, ya, bisa kong kali kong. Tapi kalau nanti tidak akan bisa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dan mukmin tentang praktek gulul ini jangan sampai kita ini adalah apa? Lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, apakah ada hadis yang menjelaskan bolehnya orang yang mengelola wakaf, tanah atau masjid untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf untuk kepentingan pribadi? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau secara umum, yang namanya kalau wakaf itu sudah diperuntukkan untuk Allah. Namanya definisi wakaf itu kan apa? Habsul ain wa tasbilil manafi. Menahan suatu barang atau yang sejenisnya, ya. Kemudian apa? Yang dimanfaatkan itu adalah manfaatnya. Sehingga apa? Sehingga ketika itu sudah kita wakafkan dan itu wakafnya
Ada wakaf khusus, ada wakaf umum. Ketika wakafnya itu wakaf khusus, maka disesuaikan dengan wakafnya dari yang wakif. Ya, taruhlah ini aku wakafkan untuk ini, ya berarti khusus. Kalau wakaf umum semua taruhlah semua fasilitas, semua tanah, semua ya, harta berupa tanah. Kemudian dia menghasilkan, ya. Kalau itu memang sifatnya umum, maka itu harus untuk kepentingan umum. Taruhlah diwakafkan untuk yayasan, ya untuk kepentingan yayasan, ya, untuk kepentingan yayasan dan umat. Tinggal yayasannya mau yayasan apa, ya, yayasannya untuk ibaratnya kepentingan apa, ya untuk kepentingan itu. Boleh nggak orang ibaratnya dia mengambil bagian itu, pengurus yayasan? Ya tidak boleh. Jadi tidak boleh, tidak boleh mengambil itu, kecuali itu sebagai gaji, ya, sebagai gaji. Taruhlah ini sebuah tanah, ya, sawah semua ditanami, dia menghasilkan, ya kan, maka untuk yang mengerjakan dikasih, itu boleh karena statusnya sebagai upah. Tapi kalau ngambil untuk gajinya dia sendiri, maka itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena itu statusnya bukan milik kita, itu sudah milik Allah. Jadi sudah milik Allah, jadi nggak boleh kita ambil, ya. Jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ini harus kita waspadai. Kalau secara dalil tidak ada, tapi secara hukum memang kayak seperti itu. Ketika memang sudah kita wakafkan, diwakafkan oleh wakif gitu ya, kita sebagai pengelola, maka pengelola itu bisa mendapatkan hasilnya itu sebagai apa? Kalau dia itu sebagai upah. Tapi kalau murni mau diwakafkan yayasan, kok dia ngambil sendiri? Loh, kan pengurusnya kayak gitu. Statusnya kamu ngambil ini atas dasar apa? Harus jelas. Kalau atas dasar memang kamu boleh digaji, dari situ untuk menggaji Anda boleh, berarti statusnya sebagai gaji. Tapi kalau statusnya karena ini diwakafkan ke saya, penantang saya, ya saya harus dapat dong. Dari mana itu pikiran yang demikian itu? Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu diwakafkan untuk yayasan, itu untuk yayasan, bukan untuk pengurus. Bukan untuk pengurus, tapi untuk yayasan. Ya, jadi untuk yayasan. Maka ini harus kita hati-hati memang di dalam masalah pengelolaan harta umat. Apalagi yang terkait tentang masalah ibadah. Ini kan wakaf, ya. Ya, sehingga apa? Ini harus memang kita harus hati-hati. Jadi secara dalil khusus tidak ada, namun dia tidak punya hak, ya. Jadi mengambil, ya, untuk kepentingan pribadi, ya, dari itu tidak boleh. Kecuali tadi harta wakaf tersebut itu dikelola, ya, menghasilkan, sehingga kemudian dia mendapatkan karena statusnya sebagai ujroh, sebagai upah, karena dia sebagai pengelolanya, ya, maka apa? Maka itu diperbolehkan, bukan karena dia sebagai pengurus. Kalau pengurus andai kata dia berhak digaji, maka yang menggaji adalah yayasan, ya, yang menggaji adalah yayasan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini terkait tentang al-kabair. Pak, insyaallah kita lanjutkan nanti dalam hadis Riyadhus Shalihin. Ini saja ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.